Telepon Vera, Yosua cerita dituduh bikin Putri Chandrawati sakit. Kurang ajar, dia bilang gitu. Terus karena ada bahasa dari dia kurang ajar, kan saya lagi dinas malam. Jadi nggak enak didengar kawan-kawan saya cari tempat yang nyaman untuk bicara gitu. Terus, kenapa tadi bang? Saya bilang seperti itu. Kurang ajar orang ini, dia bilang. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Ibu sakit. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Nggak tahu saya, dia bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Berani kau naik atas, ku bunuh kau. Dia bilang gitu. Putri Chandrawati menolaknya dengan cara berusaha menahan badannya. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian kembali memaksa saksi Putri Chandrawati untuk berdiri sambil mengancam. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Dikarenakan saksi Putri Chandrawati sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Nofriansah Yosua Huta Barat kembali membanting saksi Putri Chandrawati ke kasur dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri dengan posisi berdiri di depannya dan memaksa untuk keluar dari kamar. Saya menduga PC ini simple housemaid ya, ordinary housemaid, ibu rumah tangga yang sederhana ya, yang jangankan nembak, megang senjata saja mungkin nggak bisa tuh ya, sehingga lalu bagaimana pula dalam kondisi emosi itu kemudian bisa mengarahkan, bisa menembak, itu saya ragu sekali terkait dengan hal itu, sehingga dari segi itu saya menduga bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi gini, Richard sama Ricky itu disuruh berangkat ngantar makanan ke sekolah Taruna Nusantara, ngantar makanan buat anaknya si Ferdi Sambo, ya kan? Nah, ketika di sana, tahu-tahu sekitar jam 5, jam 6 lah, kira-kira itu hari mulai senja. Ditelepon lagi si Richard oleh Putri, nangis-nangis katanya. Jakarta, kekasih Brigadir Yosua Huta Barat, Vera Simanjuntak, mengungkap isi pembicaraan dirinya dengan Yosua sehari sebelum penembakan terjadi. Yosua katanya mengaku dituduh membuat istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati sakit. Tanggal 7 Juli malam, jam 8.00 malam, saya posisi dinas malam. Saya dapat satu panggilan tak terjawab. Saya telepon balik, tapi putus. Setelah itu langsung ada 4 panggilan tak terjawab. Jam setengah 9 malam dia nelpon lagi, saya angkat. Lagi di mana dek? Saya jawab. Lagi dinas malam, kata Vera saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer di PN Jaksel Selasa 25 Oktober 2022. Dia bilang kurang ajar orang ini, aku dituduh bikin ibu sakit. Saya tanya sakit apa, nggak tahu saya, ujar Vera. Vera mengaku bertanya ke Yosua siapa yang membuat tuduhan itu. Vera mengatakan Yosua juga menyatakan dirinya tidak memukul Putri. Siapa yang tuduh adalah orang sini. Emang abang apain ibu? Ada pukul ibu? Ya enggak lah. Abang diancam, siapa emang yang ancam? Squad sini. Kalau abang enggak apa-apain ibu jangan takut. Gitu saya bilang. Katanya ia nanti dikabari lagi, ujarnya. Keesokan harinya, tepatnya pada Jumat 8 Juli, Vera berkomunikasi lagi dengan Brigadir Yosua. Komunikasi itu menjadi yang terakhir di antara keduanya karena Yosua tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo. 16.51 diangkat, kenapa bang? Nanti ya dek, dikabari lagi. Udah, itu yang terakhir, selebihnya nggak ada lagi, tuturnya. Vera juga sempat menangis saat menceritakan peristiwa itu. Hakim meminta Vera tidak menangis karena majelis hakim tidak bertujuan mengungkit masa lalu. Buat Vera, kalau kami tanya nggak usah nangis ya. Kami nanya biar terang, bukan mengungkit masa lalu ya, tuturnya. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf bak aktor utama. Ini beberapa perannya dalam kasus Brigadir J. Lengkong ayobandung.com. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf seperti aktor utama. Ada beberapa peran dalam kasus Brigadir J.
Putri Chandrawati dan Kuatmaruf masih menjadi pembicaraan masyarakat juga netizen Indonesia karena dianggap sebagai dalang utama. Putri Chandrawati juga diisukan selingkuh dengan Kuatmaruf yang membuat banyak spekulasi mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdy Sambo pun disebut-sebut sebagai korban dari tindakan istrinya tersebut dalam kasusnya. Ferdy Sambo yang menjadi tersangka karena telah merencanakan eksekusi bagi Brigadir J, kini telah menjalani sidang sebanyak 2 kali. Namun ada hal yang menarik perhatian, yaitu peran Putri Chandrawati dan Kuatmaruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut ini telah ayobandung.com rangkum dari beberapa sumber. Putri Chandrawati menyuap saksi-saksi dan LPSK. Putri Chandrawati disebut-sebut memberikan suap kepada para saksi atas kasus yang dialaminya tersebut. Bukan hanya saksi, ia juga menyuap beberapa lembaga-lembaga lainnya seperti LPSK. Hal itu disampaikan oleh pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan beberapa hal mengenai suap yang dilakukan oleh istri Ferdy Sambo tersebut. Yang ketiga itu dia menyuap saksi, LPSK, lembaga-lembaga lain. Sampai ke arah sana dia mengutus salah satu komisi DPR. Ujarnya kepada awak media. Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk kamarnya. Tak hanya itu, saat sidang hari pertama tanggal 17 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan dakwaan ketika Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk ke kamarnya. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa Putri Chandrawati. Kata JPU pada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk ke kamarnya. Tak hanya itu, saat sidang hari pertama tanggal 17 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan dakwaan ketika Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk ke kamarnya. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa Putri Chandrawati. Kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 17 Oktober 2022. Meski sempat ditolak oleh Brigadir J, Bribka RR terus membujuknya agar mau masuk ke kamar Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui terdakwa Putri Chandrawati di dalam kamarnya lantai 2, lanjut JPU. Ada percakapan 15 menit antara Putri Chandrawati dan Brigadir J di kamar. Pada akhirnya Bribka RR berhasil membujuk Brigadir J untuk masuk ke kamar Putri Chandrawati. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui terdakwa Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa Putri Chandrawati duduk di atas kasur.